to Breakdown bersama dengan gue, Yesi. Di Breakdown kali ini, gue ingin ngebahas film yang ada di bioskop. Dan sekarang gue ingin ngebahas film yang baru keluar di bioskop, yaitu Wonder Woman 1984. I'm here to change your life. Anything you want. Anything you dream of, you can have it. You look like you saw a ghost. I've never been one for rules. The answer is always more. Ini adalah spoiler konten. Menceritakan petualangan Diana Prince yang terlibat konflik dengan Uni Soviet semasa Perang Dingin era 1980-an. Dan Diana Prince harus berhadapan dengan musuh tangguh bernama Cheetah dan Maxwell Lord. Film ini juga menghidupkan kembali Steve Trevor, pilot sekaligus cinta pertama Diana Prince. Setelah mengalami penundaan selama 12 bulan, film Wonder Woman 1984 berhasil tayang di bioskop seluruh dunia mulai tanggal 16 Desember. Karya ini jadi film superhero pertama yang tayang sejak pandemi berlangsung. Pada awal film, kita diperlihatkan bagaimana cerita Gal Gadot atau Diana Prince menjadi Wonder Woman. Dan menurut gue, cerita ini bukanlah lanjutan dari film pertamanya. Karena di sini Diana udah hidup dengan manusia selama lebih dari 6 dekade. Dan cerita di film keduanya adalah cerita yang berdiri sendiri. Jadi sama-sama mempunyai cerita yang berbeda ya. Dan salah satu kunci dari film ini adalah kembalinya Steve Trevor di film ini. Selain itu, film keduanya menampilkan dunia yang benar-benar baru dan tentunya zaman yang berbeda. Jadinya awal-awal gue masih bingung nih, Diana mau ngapain, terus masih nebak-nebak jalan ceritanya seperti apa. Kunci dari film ini adalah pesan di mana The Power of Love mengingatkan kita sama idealismenya Clark Kent atau Steve Rogers yang mengutamakan cinta dan kasih sayang di atas moralitas untuk menyelamatkan dunia. Dan di sini karakter Diana Prince yang diperankan oleh Gal Gadot menurut gue nih lebih matang ya, terutama untuk Patty Jenkins sang sutradara, yang dimana udah bisa mendewasakan sang putri Amazon nih. Dan dia juga bisa menggambarkan Diana dengan umurnya panjang, terus itu punya sifat menyendiri dan kesepian. Apalagi saat Diana mengeluarkan air mata pada saat berpisah dengan Steve Trevor. Dan menurut gue, sang sutradara berhasil membuat karakter Wonder Woman yang berbeda dari film sebelumnya. Untuk kualitas visual dan scoring, kualitas visual yang nggak bisa lepas dari layar bioskop. Ketika gue melihat adegan Diana terbang dengan efek slow motion dan efek CGI yang halus, format itu tuh masih tetap dipertahankan oleh DC. Dan scoring untuk film ini sendiri masih tetap mempertahankan lagu dari Hans Zimmer. Entah kenapa Hans Zimmer selalu memberikan kejutan ya di setiap musiknya. Begitu juga dengan zaman yang ditekankan pada tahun 1984. Kostum dan warna filmnya digambarkan dengan sangat baik. Dan yang paling gue inget, mall yang pertama kali Diana nangkap maling. Itu mall yang sama dengan serial Stranger Things. Ngomong-ngomong soal Stranger Things, ini juga merupakan salah satu kesamaan dengan Wonder Woman. Memperlihatkan tren rambut dan baju yang sama-sama jadul banget. Tapi bedanya, gak ada anak-anak nih di Wonder Woman. Untuk peran villainnya sendiri, di sini ada Barbara dan Maxwell Lord. Jujur gue lumayan kaget sih dengan perpindahan karakter Barbara ke Cheetah. Karena awalnya gue nggak menebak nih kalau si Barbara jadi Cheetah. Gue pikir ya mungkin Barbara jadi sidekicknya si Wonder Woman aja. Tapi ternyata enggak cuy, dia jadi Cheetah. Secara nggak sadar gue udah enjoy menonton alur cerita dari Wonder Woman. Dan secara nggak sadar juga, gue juga udah kasih rasa empati ke villainnya. Ini sama halnya dengan Maxwell. Bagaimana villain di sini disembuhkan oleh rasa sifat kemanusiaan atau humanity. Selain itu, di film ini membuat kita atau penonton lebih bisa mengengage dengan karakter Diana Prince. Bagaimana Diana menunjukkan sisi terlemah di awal film dan sisi terkuat di akhir film. Dan kayaknya sang sutradara juga masih mau kasih tunjuk nih kalau superhero itu juga manusia. Pokoknya habis selesai nonton film ini rasanya pengen dah jadi Wonder Woman. Gal Gadot sebagai Diana Prince atau Wonder Woman, Chris Pine sebagai Steve Trevor, Kristen Wiig sebagai Barbara atau Cheetah, dan Pedro Pascal sebagai Maxwell Lord. Dan sutradara di sini adalah Patty Jenkins. Film ini gue rate 8/10 karena secara garis besar film kedua ini penuh warna dan punya kisah menyentuh
atau lebih ke personal ke Diana Prince. Dan menurut gue, film ini dengan mudah menjadi sorotan sebagai film DC modern yang paling menyenangkan. Sehingga dengan durasi 2 jam gak kerasa nih kalau kita udah nonton 2 jam. Oke, cukup sekian breakdown kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat soal review gue, silahkan share di kolom komen. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ke channel Skincir Cinema Club. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian yang memang suka film Wonder Woman. Oke, kita breakdown film selanjutnya bersama dengan gue sih. Bye-bye!